Hari ini kalian akan mempelajari mengenai struktur teks laporan percobaan. Supaya dapat menulis sebuah laporan percobaan yang benar, maka harus memahami strukturnya terlebih dahulu. Struktur teks laporan percobaan ada 7. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua kajian teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat adalah prosedur, yang kelima adalah hasil pengamatan, yang keenam adalah pembahasan, dan yang ketujuh adalah simpulan. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari sebuah laporan biasanya diawali untuk mengetahui. Jadi, dalam percobaan misalnya uji boraks pada makanan, bunyi tujuannya dapat menjadi untuk mengetahui kandungan boraks pada makanan dengan menggunakan kunyit. Yang kedua adalah kajian teori. Kajian teori berisi penjelasan-penjelasan mengenai objek yang diteliti atau yang diuji coba. Jadi, misalnya dalam uji coba boraks pada makanan menggunakan kunyit, hal-hal yang dapat dijelaskan pada bagian kajian teorinya ialah pengertian boraks, kegunaan boraks, bahaya boraks, dan reaksi kunyit terhadap boraks. Misalnya ditambah penjelasan lainnya juga bisa, tetapi setidaknya 4 penjelasan tersebut yang dijelaskan. Selanjutnya adalah struktur yang ketiga, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan ini berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan saat melakukan percobaan. Penulisan alat dan bahan harus ditulis secara terpisah. Misalnya alat-alatnya terlebih dahulu ditulis, kemudian bahan-bahan yang digunakannya. Selanjutnya adalah yang keempat. Struktur yang keempat merupakan petunjuk atau cara kerja saat melakukan sebuah percobaan. Singkatnya, prosedur ini disebut langkah-langkah yang dilakukan saat melakukan percobaan. Prosedur harus ditulis menggunakan kalimat aktif dan tidak boleh ditulis menggunakan kalimat perintah. Berikut contoh yang salah. Masukkan potongan sosis ke dalam mangkuk atau siapkan alat dan bahan. Kalimat perintah tersebut harus diubah menjadi kalimat aktif. Kalimat aktif biasanya diawali dengan imbuhan me. Jadi, nomor 1 bisa diubah menjadi memasukkan potongan sosis ke dalam mangkuk. Dan nomor 2 diubah menjadi menyiapkan alat dan bahan. Mengapa harus menggunakan kalimat aktif dan bukan kalimat perintah? Karena laporan percobaan ditulis sesudah melakukan suatu percobaan, sehingga jika menggunakan kalimat perintah tidak sesuai dengan alurnya. Yang kelima adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini merupakan hasil-hasil pengamatan yang didapat saat melakukan percobaan. Hasil pengamatan harus dituangkan dalam bentuk tabel. Berikut contoh hasil pengamatan, misalnya pada uji coba boraks dalam makanan. Terdapat 3 sampel yang diuji, maka harus ditulis menjadi sebuah tabel seperti contoh berikut. Sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Kemudian reaksi perubahan warnanya juga ditulis sesederhana mungkin, sehingga pembaca dapat mudah menemukan informasi. Kemudian yang keenam adalah pembahasan. Pembahasan ini merupakan penjelasan dari tabel hasil pengamatan pada struktur yang kelima dan merupakan pembuktian kajian teori pada struktur yang kedua. Misalnya dalam uji coba boraks pada makanan, pembahasannya dapat berbunyi, pada sampel 1 tidak terjadi reaksi perubahan warna dan tetap berwarna kuning. Dan hal ini membuktikan bahwa sampel 1 tidak mengandung boraks. Pada sampel 2 terjadi reaksi perubahan warna yang membuktikan bahwa sampel 2 mengandung boraks. Pada sampel 3 juga dapat dituangkan, tetapi ini hanya sekedar contoh, jadi sampai sampel 2 saja.
Selanjutnya adalah struktur yang ketujuh, yaitu simpulan. Simpulan merupakan jawaban dari tujuan. Tujuan ini merupakan struktur yang pertama dalam sebuah laporan. Sehingga misalnya tujuan laporannya berbunyi untuk mengetahui kandungan boraks pada makanan menggunakan kunyit, maka simpulannya dapat berbunyi, dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel 2 mengandung boraks karena bereaksi terhadap kunyit yang merupakan indikator boraks pada makanan. Yang dijelaskan cukup sampel 2 saja dari tabel sebelumnya karena sampel 2 sudah cukup menjawab tujuan dari laporan percobaannya. Inilah pembelajaran kita hari ini mengenai struktur teks laporan percobaan yang ada 7. Berikut ringkasannya. Yang pertama adalah tujuan, yang mana diawali dengan untuk mengetahui. Kemudian yang kedua adalah kajian teori yang berisikan penjelasan-penjelasan dari objek yang diteliti. Lalu yang ketiga adalah alat dan bahan, yaitu alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur dapat disebut sebagai langkah-langkah saat melakukan percobaan. Yang kelima adalah hasil pengamatan yang harus dituangkan dalam tabel. Lalu yang keenam adalah pembahasan. Pembahasan ini adalah penjelasan dari tabel, yaitu hasil pengamatan, dan pembuktian kajian teori yang merupakan struktur yang kedua. Selanjutnya yang terakhir merupakan simpulan. Simpulan adalah jawaban dari struktur yang pertama, yakni tujuan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar.